Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, yaitu saya Nani Triwulandari dan teman saya Ani Yufida Umsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sikap gerak-gerik atau penampilan yang dipilih pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Pemimpin memiliki kepedulian terhadap bawahannya, mengatur dan menentukan tugas terhadap bawahannya, mampu melakukan kontrol kepada bawahan agar terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan. Cara pemimpin bertindak dalam pengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu gaya otoriter. Kepemimpinan gaya otoriter cenderung menggambarkan perilaku egois tinggi, sehingga pimpinan yang tergolong otoriter cenderung sangat mudah menjadi pemimpin diktator. Jenis pimpinan otoriter yang menggunakan kekuasaan dan kewenangannya secara absolut. Oleh karena itu, sering menimbulkan konflik di antara pemimpin dan pengikut. Ciri gaya pemimpin otoriter yaitu yang pertama, pemimpin menentukan semua keputusan mengenai kebijaksanaannya. Yang kedua, setiap langkah kegiatan dengan cara pelaksanaannya untuk setiap saat ditentukan oleh pemimpin. Yang ketiga, pemimpin biasanya memberikan penguasaan tertentu pada setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir, pemimpin cenderung lebih pribadi dalam memberikan penghargaan dan kritik terhadap setiap anggota kelompok. Gaya demokratis. Gaya demokratis yaitu menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, yang bersama-sama dengan kelompoknya berusaha dan bertanggung jawab tentang tercapainya tujuan bersama. Agar setiap anggota merasa turut bertanggung jawab, maka semua anggota diajak ikut serta dalam tiap kegiatan, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya. Setiap anggota dianggap sebagai sumber potensi yang berharga dan punya peranan dalam usaha pencapaian tujuan. Tipe dari gaya demokratis ini yang pertama yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak. Yang kedua, pemimpin bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Yang ketiga, keputusan dibuat bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Jadi bisa dipahami bahwa kepemimpinan yang menggunakan gaya demokratis merupakan pemimpin yang bekerja sama dengan para bawahannya, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan melibatkan bawahan sebagai anggota organisasi yang di bawah kepemimpinannya, demi mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama. Ciri dari gaya demokratis ada 3, yaitu yang pertama, semua kebijakan dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan oleh kelompok. Apabila diperlukan saran teknis, pemimpin menyajikan beberapa alternatif untuk dipilih. Yang kedua, setiap anggota bebas bekerja sama dengan siapapun dan pembagian tugas diserahkan kepada kelompok. Dan yang terakhir, pemimpin bersikap objektif dan senantiasa berdasarkan fakta dalam memberikan penghargaan dan kritik. Selanjutnya yaitu gaya liberal. Gaya liberal di sini mempunyai gaya kepemimpinan yang mempengaruhi orang lain melakukan berbagai kegiatan dengan partisipasi yang minim dari pimpinan. Kegiatan organisasi lebih banyak diserahkan kepada bawahan atau kebebasan bagi bawahan melaksanakan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi gaya liberal ini, pemimpinnya tidak terlalu menonjol tetapi peran bawahan menjadi cukup dominan. Yang terakhir yaitu gaya laissez-faire. Kepemimpinan gaya laissez-faire ini ditemukan bahwa kebebasan penuh bagi keputusan oleh anggota dengan partisipasi yang minim dari pimpinan. Pimpinan ini tidak terlibat dalam pembagian tugas, informasi akan disalurkan jika diminta, inisiatif datang dari anggota sendiri. Ciri-ciri gaya laissez-faire yang pertama, kelompok punya kebebasan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Yang kedua, kegiatan diberikan pemimpin dengan keterangan bahwa ia akan memberikan penjelasan jika diminta. Yang ketiga, pemimpin tidak pernah berpartisipasi secara penuh. Dan yang terakhir, dalam pembicaraan jarang timbul komentar yang spontan.
Pemimpin jenis gaya laissez-faire ini tidak perhatian terhadap produksi atau orang. Ia membiarkan orang-orang lepas. Pemimpin ini menyediakan informasi kepada anggota kelompok jika dimintai oleh anggota, tetapi tidak ditujukan dengan keterlibatan emosi yang sangat sedikit dan peran serta yang minimum dalam kegiatan kelompok. Penerapan kepemimpinan ini dapat mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya sesuai kapasitas dan keterampilan yang dimilikinya. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.